Oke, tadi saya statik ya. Oke, nah lingkungannya itu udah kita pasti gitu. Misalnya di jalanan mogok panjangnya 30 kilometer, terus di situ ruas tolnya panjang segala macam, jadi udah pasti gitu, udah statik gitu ya. Nah, sedangkan kalau dinamik tadi berarti kebalikannya, yang merupakan belum tentu gitu ya. Lingkungannya itu bisa berubah, misalnya awalnya di Darmogo tiba-tiba nanti berubah masuk ke jalan kecil atau segala macam. Oke, otomatis performa atau perhitungannya pun juga harus berubah. Discrete sama continuous versus continuous ini, oke. Nah, discrete ini berarti dia kita harapkan gitu. Tadi terputus gitu ibaratnya di apa ya? Ya, si mobil tadi deh boleh si mobil tadi gitu ya. Ketika kita ngembangin gitu ya, ketika udah jadi kita bilang gitu ya si mobil ini bisa berjalan sampai 30 kilo segala macam ya udah. Tapi ketika nanti nyata di tes di jalan 50 kilo ya udah dia pasti nggak bisa gitu karena kita udah pembuatannya itu udah kita alokasikan tuh untuk 30 kilo jadi dia nggak mungkin bisa 60-50 kilo segala macam beda kalau continuous berarti ketika dia mau jadi 50 kilo berarti kita harus harapkan gitu ya si agen cerdas kita ini dia bisa terus continuous berkembang gitu awalnya 30 setelah ada pengembangan segala macam dia bisa jadi 40 segala macam jadi 50 jadi kita udah siapin ketika membuat ini bahwa si agen cerdas ini dia ada kemungkinan gitu ya, jumlah ininya bertambah. Oke, nah single agent sama multi agent versus multi agent ini, jadi kalau yang single agent berarti cukup ada satu gitu agent yang bekerja untuk mengoperasikan diri dia sendiri. Sedangkan kalau multi agent itu terdiri dari beberapa agent gitu ya untuk yang saling apa saling bekerja gitu ya untuk menjadi satu keutuhan dalam prosesnya. Nah, ini contohnya gitu ya. Ketika apa kalau kita mau buat gitu ya, jadi di sini jenis lingkungannya itu sangat tentuin gitu ya, dalam pembuatan perencanaan dalam rancangan si agen tersebut. Nah, contoh di sini ada beberapa agen cerdas dan cukup apa cukup terkenal beberapa gitu yang udah cukup familiar lah, cukup umum lah. Contoh kayak crossword puzzle gitu kan, main catur, kita klop, ada poker, ada backgammon gitu ya, task driving, medical diagnosis. Nah, ini tipe-tipenya tadi. Jadi kita harus bisa tahu nih, ketika kita mau main catur gitu ya, misalnya, apakah dia sifatnya observable-nya gimana nih? Apakah dia full atau parsial gitu ya? Nah, kalau kita lihat catur kan udah pasti tuh. Papannya tuh ukurannya 8x8, pionnya itu ada apa aja gitu kan. Semuanya tuh udah kita observasi secara utuh tuh. Nggak akan mungkin ada tiba-tiba gitu kan. Pionnya nambah sendiri atau segala macam itu nggak mungkin. Lalu tipe permainnya gimana? Apakah sudah terdetermine atau sifatnya skeuoretik ya, atau strategi gitu ya? Oke, lalu sama secara ininya, apakah dia bersifat episodik atau sekuensial, lalu secara segi statik, apakah dia statik, apakah dinamik. Oke, nah, lalu secara pengembangannya, apakah dia discrete atau continue, lalu serir agennya itu apakah single atau multi. Nah, jadi penentuan lingkungan ini akan sangat membantu gitu dalam pembuatan rancangan kita. Karena kita jadi tahu gitu, batasan pengembangannya tuh seperti apa gitu. Ketika kita udah bisa mengamati environment-nya itu seperti apa. Oke. Nah, kita masuk ke struktur agen. Struktur agen ini, oke, dia merupakan suatu tindakan ya yang dilakukan si agen gitu ya, setelah diberikan sembarang sekuen atau persepsi. Oke, jadi si tugas artificial ini kita harapkan gitu ya, dia bisa mampu merancang gitu ya, suatu agen yang dapat mengimplementasikan atau memetakan gitu ya, si persepsi tadi ke dalam suatu bentuk tindakan. Oke. Nah, ini contohnya di sini si agent tersebut kita pengen gitu dia bisa berjalan gitu ya. Berarti ketika pembuatannya itu berarti kita harapkan si arsitektur ini dia memiliki kaki gitu atau memiliki roda. Oke. Nah, di sini ada beberapa 4 jenis dasar agent gitu ya. Jadi ada simbol reflect agent, ada model base reflect agent, dari ada goal base sama terakhir ability base. Oke, dan ini contoh table driven agent ya.
Oke, function kita kasih perceiving action starting action. Oke, oke. Mbak, ini simpel aja sih sebenarnya ini. Ini contohnya gitu ya, suatu function sederhana si table driver agent ini di mana kita kirimkan gitu perceiving-nya. Uh, perceiving yang ditangkap oleh si sensornya itu apa gitu ya. Misalnya si perceiving-nya respon A gitu. Nah, dia akan cari tuh ke dalam si table driven agent ini perceiving A ini actionnya apa nih yang dia akan cari gitu kan di dalam itu lookup gitu, dalam segala macam perceivingnya gitu table-nya apa ketika ketemu ya udah tinggal ngebalikin actionnya apa. Nah, di sini akan nemuin kekurangan berarti si table itu bakalan sangat besar gitu ya karena semua action yang akan terjadi ya bakal dia simpen gitu ya, bakal ditampung gitu ya. Nah, tadi ketika ada orang nyebrang perceivingnya apa orang nyebrang gitu actionnya tuh apa berarti kita harus tangkap semua tuh ada ketika ada orang nyebrang kita definisikan gitu yang nyebrang itu apa apakah dia orang apakah itu benda apakah itu sapi apakah itu bola apakah itu mobil apakah itu gitu ketika kita dibilang itu orang apakah tingginya sesuai segala macam apakah dia melayang apakah dia tidak gitu. Jadi di sini akan ada suatu pencarian gitu ya ke dalam si kondisi tersebut. Nah ini contoh estimasi aja gitu ketika datanya ada banyak cukup besar otomatis pencariannya tuh bakal makan waktu untuk membuat itu dan ketika pembuatan awal pun juga kita cukup lama karena kita harus mendefinisikan tadi semuanya semua hal yang berkaitan semua hal yang berkemungkinan harus kita definisikan semua karena kita nggak mau ketika nanti dicari ternyata nggak ada ke dalam table kita gitu kan otomatis si table driven engine ini dia nggak bisa melakukan action apapun gitu karena dia nggak menemukan datanya itu di dalam table ini. Nah, jadi sifatnya juga nggak otonom karena kita harus definisiin semua di awal, kita harus buatin semua, kita inputin semua. Oke. Nah, ini simple reflect ini. Oke, langsung ke sini aja. Nah, oke, nah dia cuma tambahan ada sebuah condition gitu. Kalau tadi kan langsung dicari ke dalam suatu ini. Nah, kalau sebenarnya ini nggak langsung dicari, tapi dia cari conditionnya. Oh, oke. Dari awal dulu ya. Sama sih sebenarnya. Ketika si sensornya perceiving tadi, perceiving nangkep gitu ya. Lalu dia dapat gitu kan kondisi environmentnya seperti apa. Seperti apa. What is the world is like now. Nah, lalu dia mau tahu dong action yang harus dilakukan tuh apa gitu kan. Dia akan cek tadi. Kalau tadi kan langsung dicari ke dalam table. Nah, kalau ini dia ada suatu condition dulu gitu. Kondisinya ini apa nih? A atau B nih. Jadi kalau dia A ya udah gue cari yang kondisi A-nya aja dulu gitu. Dia nggak harus cari ke seluruh table gitu. Terus setelah ketemu gitu yang kondisi A baru dicari lagi gitu. Action setelah itu dia ada apa lagi. Nah, jadi jauh apa lebih nggak separah nggak selama yang tadi gitu ya. Karena yang tadi harus nyari ke seluruh kalau ini ada kondisinya dulu. Oke, nah setelah ketemu baru actuatornya itu melakukan action yang harus dilakukan. Oke. Nah, ini model base reflect agent. Nah, si model base ini awalnya sama ya. Jadi merupakan bentuk pengembangan yang tadi. Jadi ketika sensor nangkap gitu ya, buat is the word like this like now itu dia masukin ke state nih. Nah, ke dalam si perubahan ini. Lalu dia cari gitu ya, apakah ini yang baru atau enggak gitu ya. Ketika dia hal yang baru gitu ya, nah dia harus tahu nih hal apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, ketika ini hal yang baru ya udah dia akan coba gitu ya action yang melakukan misalnya action A atau action B gitu ya. Nah, setelah itu dimasukin nih condition dan action dan rules-nya gitu. Oke, next. Nah, di sini si goal base ini, nah jadi dia apa ya? Perbedaan cuma di ini ketika si sensor nangkep gitu dia nangkep kondisi environment seperti apa what is the world is like now masukin ke state gitu ya lalu si state itu dia akan nyatet gitu apakah environmentnya berubah atau tidak gitu ya kalau tidak berarti dia harus melakukan apa gitu actionnya gitu kan
Nah, contoh karena di sini misalnya environment baru gitu ya, itu dia tidak melakukan, berarti dia akan melakukan sebuah percobaan gitu ya. Wah, misalnya dia melakukan gitu, bisa tadi deh si mobil gitu ya, di depan ada orang nyebrang gitu ya. Nah, ketika kita cek kondisi what is the word like now-nya gitu ya, environment-nya dia akan masuk state gitu ya. Ada orang nyebrang, apakah si orangnya ini berubah atau enggak belum ya? Karena dia masih kita diagnosis gitu ya. Dicoba nih, action melakukannya apa nih? Misalnya dia bunyikan klakson gitu ya. Nah, ketika dia mau action A, dia bunyikan klakson gitu. Apakah actionnya itu masuk ke goal gitu ya, orangnya pindah atau enggak gitu, dicek lagi nih ke si sensornya, dia nangkep lagi, dia masukin ke state ya, apakah si orangnya hilang itu atau tidak gitu. Ketika enggak, dia catat ya si wordsnya apakah sih berubah, enggak, nyata enggak, berarti actionnya itu berubah tuh, action A tuh enggak bekerja gitu ya. Jadi dicoba action B, action B misalnya kasih lampu dim, apakah dia pindah atau enggak gitu ya. Nah, ketika itu dia terus tuh ketika lakukan tindakan C apa sampai goalnya itu tercapai gitu. Ketika goalnya tercapai, si orangnya itu udah nggak ada, ya udah. Jadi action yang terbaik itu misalnya menurut dia itu akan dia catat. Oke. Nah, kalau si utility ini jadi hampir mirip kayak si goal based agent ini. Cuma si utility ini dia catatin tadi itu ketika dia melakukan si A gitu kan, dibunyikan klakson, apa yang terjadi gitu kan, dan semuanya apakah orangnya berpindah, terus tingkat kesuksesannya itu berapa lama gitu. Kalau orangnya setelah ngomel-ngomel ngoceh panjang gitu baru pindah, terus ketika dikasih lampu dim orangnya nggak pindah sama sekali. Ketika apa lagi ya, ketika orang ini ketika ditungguin atau segala macam gitu ya, nanti di si atlet bakal nyimpen gitu tindakan itu berhasil tapi tingkatnya berapa persen, tingkat apa, jadi dia akan catat gitu ya, ke dalam satelit ini. Jadi action yang harus dilakukan itu, kalau tadi si goal tadi kan dia cuma ketemu ya gitu, si C itu berhasil ya udah, dia akan lakukan si C gitu. Nah, kalau si atlet ini akan catat semua tuh si C ini, lalu ntar ada si D, si A, si F gitu ya. Lalu setelah semua dicoba dia akan catat mana yang tingkat keberhasilan itu paling bagus atau paling efisien. Nah, itu akan dilakukan. Oke. Nah, ini si learning agent. Jadi yang diharapkan tadi ya, ketika si empat ini yang kita harapkan tuh si sensornya ini dia merupakan, ketika nangkap ya ada suatu kritik atau ada suatu proses, dan kita harapkan tuh si ya pasti agen ini dia bakal ada suatu hal baru nih, learning element ya untuk dipelajari gitu ya. Lalu apakah hal ini dilakukan perubahan atau enggak, ketika kita lakukan perubahan ya kan ke dalam si force-nya ini, dia akan dapat suatu knowledge gitu ya. Apapun itu ya, mau berhasil mau enggak, mau sukses mau gagal, ya itu akan jadi suatu knowledge gitu buat si learning ini. Nanti si learning elemennya ini akan jadi gitu, apakah si hal tersebut merupakan suatu goal atau enggak gitu ya, dia akan learning suatu suatu goal atau enggak gitu. Ketika dia ternyata berhasil itu ya, ini merupakan suatu goal, ya itu akan jadi problem generator. Tapi kalau enggak ya udah, dia tetap dapat knowledge gitu ya, bahwa tindakan A itu tidak berhasil gitu ya, atau tidak membawa hasil segala macam. Sudah, setelah itu si aktuator yang akan melakukan. Oke. Nah, ini itu gas buat kalian. Jadi simpel aja sebenarnya. Tinggal tadi udah tahu ya, CPC ini merupakan pengukuran untuk ketika kalian membuat sebuah anjing cerdas gitu ya. Apa yang harus dilakukan yaitu merupakan menggunakan P ini. Jadi kalian harus mengukur dulu si agen cerdas yang kalian mau buat ini mengukur apa gitu ya. Kalau kalian tentuin environment-nya, semakin spesifik jadi semakin tepat gitu ya. Karena pemikiran kita nggak akan terlalu luas gitu ya, menyiapkan segala macamnya untuk actuator dan sensor yang dibutuhkannya itu apa. Berdasarkan si performa yang kita ukur dan environment-nya seperti apa. Kasih contoh tiga aja, oke, menggunakan teknologi yang udah ada atau kalian mau buat itu sesuatu gitu ya, kalian kepikiran, misalnya mau bikin smart TV gitu segala macam, jadi actuator segala macam gitu. Atau TV yang bisa nyala ketika scan wajah pemiliknya gitu ya, bebas-bebas aja. Oke, nanti saya update di learning untuk pengumpulannya.
Oke, nah, sampai sini ada yang mau nanya? Tugasnya itu Pak, dijelasin detail tiga-tiganya. Dijelasin gimana tuh? Kayak mana ya? Kayak tadi aja sih, mana dia sih? Nah, kayak tadi aja, kalian tulis Oh nih kayak performance gimana? measure yang kalian ukur apa. Setelah kalian bikin Oke. ini, nah terus environment-nya itu kalian mau ngetes di mana gitu. Misalnya kalian mau bikin apa mobil-mobilan deh, gitu. Kalian mau ngetes eh, apa ya? Seberapa kuat gitu ya. Kalian ngetesnya di mana gitu kan? Di jalan, di rumah, segala macam gitu. Nah, aktuatornya apa? Gitu. Kayak gini aja sih sebenarnya, nggak perlu. Bisa kalian cukup sebutin ya performance measure-nya apa, lalu environment-nya apa, lalu aktuator dan sensor yang dibutuhkan tuh. Oke, pakai Word aja nggak masalah. Oke, silakan Oke Pak. yang lain sambil saya absen nih. Bagas Aditya, ada Hadir Pak, Bagas. Oke. Bintang dia, Abi Salam. hadir Pak. Fauzan, nggak ada. Irfan Maulana, Ya itu Pak. Raihan Al Ghifari. Oke. Muhammad Khoiri. Enggak ada Pak. Oke, Muhammad Muhammad Muhammad. hadir. Oke, Muhammad Rizik. Hadir Pak. Reynaldi. Dia perjalanan pulang Pak dari kantor. Oke, Usama. Hadir Pak. Oke, ini kayak ada satu yang apa sih? Usama Muhammad Rizik. Ah, ada yang belum ke absen? Kok kurang satu ya? 9 kurang 2 7. Renaldi Bintang. Oh iya, oke. Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Thank you for today. See you next week. Bye. Ini ya, Ya minggu Pak. depan ya dikumpulin tugasnya. Oke Oke Pak. Pak. Terima kasih. Selamat Oke, malam. Makasih Pak. yuk.